Halo rekan-rekanku semuanya, mari kita bersama-sama ikuti cara tutorial mengikuti program dari Kortim, yaitu lelang domain yang bisa nanti ke depan menjadi investasi, dimana tergantung kita ya, mau kita buat pribadi atau kita nanti bisa dijual kembali untuk keuntungan kita yang lebih besar, rekan-rekan. Jadi kita ikuti tutorialnya dan kita ikuti program dari Kortim ini bersama-sama bagaimana caranya. Yang pertama kita buka dashboard penampungan kita ini ya. Kita langsung klik di domain auction ini ya. Domain auction ini kita klik, langsung kita diarahkan ke wallet kita, rekan-rekan ya. Kita diarahkan ke wallet kita. Setelah diarahkan ke wallet kita di sini klik aja go to auction. Ini kita klik. Nah, kita langsung diarahkan ke wallet. Setelah itu kita tempelkan alamat wallet kita di sini. Kita buka wallet kita ya. Setelah loading di dalam wallet, ini seperti ini di dalam walletnya ya. Dan di sini kita bisa membuat domain dan nanti kita ikutkan lelang atau kita ikut lelang di acara domain ini yang sudah jadi. Jadi misalkan kita mau membuat domain baru, misalkan kita membuat domain baru ya, kita ketik aja Joko ini misalkan. Joko. Nah, ini nanti kita klik aja set. Nanti akan jadi, rekan-rekan ya. Jadi domain. Nah, ini joko.pi. Nah, untuk lelang pertama itu minimal 10pi. Kita nanti kalau kita mau ikut lelang atau kita diikutkan ke lelang, nah ini kita ketik bit ini berarti kita ikut dalam acara lelang. Nah, kalau kita ikut, kita ketik bit. Kalau tidak ikut, kita kembali. Nah, kita bisa membuat domain kembali apa. Misalkan kita membuat domain Brahma gitu misalkan ya, atau kita buat domain yang baru misalkan toko. Nah, nanti akan jadi menjadi toko.pi ya, seperti ini ya. Toko.pi ini sudah ada, berarti ini sudah ada yang lelang. Seperti ini ada yang lelang dari mulai dihargai di angka 22pi, rekan-rekan. Ini lelang pertama. Berarti sudah ada yang membuat domain ini. Kita kembali, kita buat misalkan BRI misalkan ya. BRI. Kita klik di sini. Nah, berarti ini sudah ada yang lelang juga. Diawali dari angka 70pi ya. Ketika kita ikut melelang ini, kita ketik bit, kita berarti ikut lelang. Kita mau lelang dengan koin berapa. Sini ya. Tapi ketika nanti kita tidak jadi ikut lelang, nanti ada tulisan cancel ya. Di cancel aja, nanti koin kita akan kembali. Jadi koin kita nanti akan kembali ketika kita cancel tidak jadi ikut lelang. Jadi tidak usah perlu khawatir karena ini langsung berhubungan dengan blockchain ya, blockchain jaringan Pi, dan langsung terhubung ke sistem Kortim langsung, rekan-rekan. Jadi tidak usah khawatir, ini sudah dilindungi keamanannya sepenuhnya oleh Kortim. Jadi kita bisa buat domain baru atau kita ikut lelang. Jadi kalau kita buat domain baru misalkan kayak Eagle gitu ya, Eagle misalkan. Nah, ini kita buat domain. Berarti ini belum ada yang buat ya. Jadi belum ada yang buat domain Egalepi. Lah, kita bisa klik bit, kita bisa pesan di sini, kita beli. Jadi kita buat domain dan kita beli sendiri. Di saat nanti tidak ada yang ikut lelang, berarti itu hak milik kita. Jadi hak milik kita selamanya. Tapi ketika nanti kita buat Egalepi, Egale.pi ini kita buat terus ada yang beli juga atau ada yang
mau ikut lelang di dalam kita buat domain ini, ya nanti berarti diikutan lelang. Di saat nanti ada yang ikut lelang, harga tertinggi nanti yang akan mendapatkan domain ini. Tapi di saat nanti kita buat egal P atau domain baru tidak ada yang lelang, berarti hak milik kita, asalkan kita beli juga di sini rekan-rekan ya. Jadi kita buat domain baru, tapi kita juga beli minimal 10 P. Jadi 10 P ini minimal untuk pembelian domain baru. Kita bisa buat domain baru, kita bisa ikut lelang. Kita buat domain baru, itu nanti kalau tidak ada yang menawar berarti milik kita, tapi kita harus bayar 10 P minimal. Tapi di saat kita buat domain baru, terus ada yang tahu atau ada yang senang dengan domain kita, terus mereka ikut nimbrung di dalam domain baru kita ikut lelang, berarti harga tertinggi yang akan mempunyai atau memiliki domain ini rekan-rekan ya. Entah itu yang buat orang lain atau yang buat domain kita, tetap nanti kalau ada yang ikut lelang di dalamnya, berarti domain ini ada yang kepingin atau yang ingin mendapatkan domain yang kita buat atau orang lain buat itu. Jadi dua hal ya, kita buat domain baru boleh, terus kita memberikan penawaran 10 P. Di saat nanti tidak ada yang menawar, berarti milik kita. Tapi di saat nanti kita buat domain baru dan kita memberikan penawaran 10 P, ada yang menawar orang lain, berarti orang lain punya hak juga ke dalam domain baru yang kita buat. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali keuntungan di mana kita buat domain baru ini. Misalkan kembali ya, kita buat domain baru Jember misalkan ya, Jember P misalkan. Nah ini sudah ada yang membuat, jadi mereka mengawali harga di angka 25 P, sudah ada yang ikut lelang atau sudah ada yang menawar itu ya. Jadi dengan domain baru ini Jember P ini, jadi seperti itu. Kita buat domain baru atau kita tidak membuat domain baru, itu sama saja, kita harus membeli domain yang terdaftar di Kortim. Paham di sini ya? Kita bisa buat domain baru, terus kita bayar minimal 10 P. Di saat nanti tidak ada yang menawar orang lain, berarti hak milik kita domain baru itu. Tapi di saat nanti kita buat domain baru, meskipun kita yang membuat domain baru itu, tapi ada orang lain yang menawar, berarti orang lain punya hak untuk ikut lelang di dalamnya ya. Jadi harga tertinggi nanti yang mendapatkan domain baru itu ya. Di sini saya sudah ikut dua ini ya, saya sudah ikut dua lelang ini ya, dua lelang di sini ya. Nanti harga tertinggi berapa? Nah, di saat kita tidak jadi ikut lelang, nanti di sini ada tulisan cancel ya. Kita cancel, lah nanti koin ini akan kembali ke wallet kita otomatis dengan hitungan detik rekan-rekan ya. Tadi saya sudah mencoba, saya cancel, ternyata langsung 2 detik atau 3 detik mungkin ya. Jadi langsung kembali ke wallet kita kembali, koin kita. Jadi ada tulisan cancel di saat nanti kita tidak ikut jadi lelang. Tapi kalau kita ikut jadi lelang, ya berarti sudah masuk ke pemesanan di sini. Ya di sini ya, saya sudah ikut dua lelang ini. Nah, kalau kita tidak jadi ikut, nanti kita cancel aja di sini. Ada tulisan cancel ya. Ada tulisan cancel di sini rekan-rekan. Cancel berarti tidak jadi ikut lelang. Jadi seperti itu tutorialnya rekan-rekan ya. Jangan khawatir karena tingkat keamanannya ini tingkat tinggi atau sudah dijamin oleh Kortim rekan-rekan. Itu informasinya rekan-rekanku semuanya. Adapun keuntungannya rekan-rekan ya, kita ikut lelang domain di saat kita punya hak atau mempunyai domain baru di jaringan Pi, kita nanti ke depan ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Jadi segera beli nama domain perusahaan yang dibutuhkan di jaringan Pi Web 3. Beli dulu dan nantinya Anda bisa menjual nama domain tersebut ke perusahaan asal dan meraup keuntungan ratusan hingga puluhan ribu kali lipat. Maksudnya di saat kita buat domain misalkan BBR Jember misalkan ya, di situ nanti di saat
pada waktunya domain itu dibutuhkan oleh BBR itu, kita bisa jual di BBR itu domain ini, domain yang kita punya ini. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau jual ya berarti tetap milik kita domain itu. Nama domain yang dibeli dapat digunakan dengan dua cara. Satu, menjual nama domain ke perusahaan asli akan menghasilkan keuntungan puluhan ribu kali lipat. Jadi seperti itu ya, kita buat domain misalkan kayak Bank Jago. Di saat Bank Jago itu belum punya domain, kita jual di Bank Jago, nanti kita punya keuntungan yang berlipat-lipat. Tergantung nanti nilainya di saat itu berapa ya, kita jual disesuaikan di saat itu. Atau di tahun ini atau tahun depan. Tapi yang jelas ada keuntungan kita sudah punya domain Bank Jago tersebut atau perusahaan tersebut. Yang kedua, menggunakan nama domain untuk membuka perusahaan akan meningkatkan popularitasnya. Dengan popularitas perusahaan asli, tingkat keberhasilannya sangat tinggi dan nilainya pun sangat tinggi. Jadi kita bisa membuat domain itu di Web 3 nanti dengan keuntungan yang lebih banyak karena sudah terkenal ya, Mbak. Jadi misalkan kayak BBR Jago atau Bank Jago, di saat meskipun Bank Jago itu tetap beroperasi tapi tidak punya domain, tapi yang punya domain di Web 3-nya kita ya tetap milik kita. Kalau domain itu tidak kita jual atau tidak dibeli dari kita, dan kita punya hak membuat website yang bernama Bank Jago karena Web 3-nya kita yang atau domainnya kita yang memiliki, kita yang punya. Jadi seperti itu rekan-rekannya. Oke lah rekan-rekan ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sudah rekan-rekan semuanya semoga menjadi bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.